takiyahnya Habaib Ba'alawi ke Sunni, padahal aslinya adalah Syi'i Imami. Takiyah itu apa? Takiyah itu tidak menampakkan jati diri yang sebenarnya, alias membohongi orang lain dan juga diri sendiri. Takiyah bersembunyi di balik jubah kebenaran. Namun kita tidak memungkiri bahwa para habaib itu juga tidak murni Syiah Imamiyah, tetapi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, campur aduk antara kaidah akidah Asy'ariyah dan Syiah Imamiyah. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, ya, di mana dan kapanpun, tentang sebenarnya leluhurnya Habaib Ba'alawi itu Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam. Karena memang sebenarnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat tidak kemana-mana. Terekam pada tahun 234-an Hijriyah, berada di dekat Madinah Al-Munawwarah, di desa yang bernama Surya. Bertemu dengan imam yang ke-10, yakni Ali Al-Hadi dari Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Ini menandakan bahwa memang Imam Ahmad Al-Aba itu adalah Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Lah, kalau Imam Ahmad Al-Aba Nafat sendiri ya jelas min dzurriyyati Nabi. Tetapi kalau Imam Ahmad Al-Muhajir yang hijrah ke Yaman ini, terus ini siapa? Apakah ini sosok orang lain yang disandarkan meminjam nama besarnya aslinya Imam Ahmad Al-Aba Nafat? Jadi sebenarnya ada dua orang Ahmad yang mirip, tetapi yang Ahmad Al-Aba Nafat ini tidak ke Yaman. Terus yang di Yaman ini siapa? Mestinya jelas pengikut dari imam yang ada di Mesir, dinasti Fatimiyah. Jadi Syiah Imamiyah yang berafiliasi dengan dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Mahdi. Tapi untuk secara sharih atau jelasnya apakah nyambung dengan Ubaidillah Ubaid bin Maimun Al-Qaddah, ini masih ada kajian yang mendalam lagi tentang ini. Tapi intinya, jika para Habaib Ba'alawi itu mengakui bahwa leluhurnya itu adalah Imam Ahmad An-Nafat, ya, Al-Abah, berarti dia adalah Syiah Imamiyah. Terus yang di Hadramaut provinsi ini juga diakui oleh Habaib Ba'alawi sendiri bahwa memang leluhurnya itu Syiah Imamiyah. Buktinya apa? Ya dari segi amaliyah. Sebenarnya dzurriyyah Rasulullah yang masuk pertama kali ke Yaman itu bukanlah Imam Ahmad Al-Abah seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Apa yang difahami oleh Gus Baha ini tidak sesuai dengan realitas data referensi yang kita miliki. Karena di dalam kitab Al-Majdi sendiri jelas mengatakan bahwa dari keturunan Qasim Ar-Rassi yang pertama kali masuk ke daerah Yaman, lalu menyebar, ada sebagian yang ke Hadramaut. Bukan Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat. Antara Imam Ahmad dengan Al-Muhajirnya, ya, versi Ba'alawi yang difahami sampai sekarang ini oleh kaum Ba'alawi sendiri, itu selalu kontras dengan fakta sejarah internal mereka sendiri ataupun sejarah eksternalnya. Di antaranya adalah ketika Imam Ahmad
menyuruh kepada anaknya Ubaidillah untuk pergi haji ke Mekah, lalu melanjutkan studi ngaji di sana. Ini asal sudah tidak sesuai dengan catatan yang ada. Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Aba An-Nafat itu wafat pada tahun 345 Hijriah. Kok bisa menyuruh Ubaidillah untuk mengaji kitab Kutul Kulub karya dari Abu Thalib Al-Makki? Jelas nggak sesuai, karena Ubaidillah sendiri menurut catatan internal mereka lah ya, itu mengkaji kitab Kutul Kulub, makanan pokoknya hati-hati ya, hati-hati manusia itu harus dikasih amunisi ya, gizi ya, supaya bersih dari segala kotorannya. Ya, ini Kutul Kulub karya Abu Thalib Al-Makki. Nanti akan kami bagi dengan panjenengan semua PDF-nya. Itu pada tahun 375, ada yang mengatakan 377 Hijriah. Dalam usia yang cukup tua, di atas 70 tahunan, Ubaidillah ini. Lah, menyuruh Ubaidillah untuk ngaji kitab Kutul Kulub ke Abu Thalib Al-Makki. Imam Ahmad ayahnya itu sudah meninggal tahun 345 Hijriah. Kan nggak nyambung, nggak sinkron, nggak ketemu ya. Menurut matematikanya itu nggak sesuai. Meninggal tahun 345 Hijriah, kok menyuruh anaknya yang bernama Ubaidillah untuk pergi ke Mekah meneruskan mengkaji ilmiah ya kitab Kutul Kulub Abu Thalib Al-Makki pada tahun 377 di dalam As-Sufiyah fi Hadramaut, tetapi di dalam kitab Qidamul Qut itu 375. Nah, ini bagaimana? Toh seandainya Ubaidillah itu sosok yang ada ya, benar-benar sesuai dengan fakta realita keberadaannya, terus peninggalannya berupa apa? Apakah hanya sekedar pernah mengkaji kitab Kutul Kulubnya Abu Thalib Al-Makki ini, lalu nanti gurunya sendiri akan ditenggelamkannya, nanti akan diakui lebih mulia Ubaidillah daripada Imam Al-Ghazali, karena Ihya Ulumuddin itu diambil ya intisarinya dari Kutul Kulub ini. Nah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah ini mengkaji kitab Kutul Kulub dalam usia yang sudah sangat lanjut. Bagaimana mampu mencerna, mewadahi ya kajian Kutul Kulubnya dari Abu Thalib Al-Makki? Ini jelas nggak sesuai. Kita akan membuka kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, Nas'atuha, Usuluha, Atharuha. Sudah kami bagikan dengan panjenengan semua di bawah video ini di haizin.com. Nanti panjenengan baca awalan wa akhiron, awal sampai akhir jenengan baca. Cuma kami hanya membahas beberapa lembar saja yang poin sesuai dengan tema, yakni membongkar kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, bukti Ba'alawi Syiah Imamiyah yang bertakiyah. Kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini dikarang oleh Syekh Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di, bukan dari kalangan Ba'alawi. Sufiyah atau paham tasawuf yang berkembang di Hadramaut, Provinsi Yaman Selatan, tentang kemunculannya, pertumbuhannya, nas'atuha, usuluha, asal-usulnya, atharuha, dan jejak-jejak peninggalannya, itu bagaimana dibahas di dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini. Referensi yang didapatkan oleh mu'alif ini juga sangat banyak, tidak hanya berasal dari kitab karya internal Ba'alawi saja, tapi juga dari eksternalnya. Nanti para pemirsa dan pendengar semua buka halaman 81 sampai halaman 82 yang membahas tentang pertama kali munculnya, tumbuhnya ajaran tasawuf yang ada di Hadramaut sana. Halaman 81 saya ringkas saja ya, langsung ke tengah-tengahnya, baris yang ke-10 dari atas. Laqad kanat Hadramaut ya ar-ra'idah fi jalbin wastirati tasawuf. Selesai sampai ke bawah, bahwa ada keterangan yang
menerangkan bahwa anna awwaluman arrafa bitasawufi huwa Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Abdullah yang akhirnya menjadi ditasghir li tawadhuhi menjadi Ubaidillah yang menjadi leluhurnya Ba'alawi. Pertama kali yang menanamkan paham tasawuf ya, yang ada di Hadramaut itu adalah Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ya, pada kurun atau abad keempat Hijriah. Ini menurut keterangan dari internal mereka sendiri, yakni dari klan Asyatiri. Asyatiri itu Ba'alawi, tapi kalau Al-Katiri yang ada di timur-timur itu ya, Mar'i Al-Katiri ya, itu bukan Ba'alawi tetapi Hadrami. Bukan Al-Katiri, sebenarnya Al-Kasiri. Sak pakai Al-Kasiri. Tapi tulisan Melayu Indonesia Al-Katiri. Ini Asyatiri fi kitabi Adwarut Tarikh Al-Hadrami, bahwa gurunya Abdullah atau Ubaidillah ini adalah Abu Thalib Al-Makki yang menjadi gurunya Imam Al-Ghazali. Sumber referensi dari Ihya Ulumuddin itu berasal dari kitab Kutul Qulub ini. Walladzi talaqqa anhu ilmat tasawuf. Begitu juga tidak hanya berasal dari Abu Thalib Al-Makki saja, tetapi juga dari orang-orang yang beliau temui untuk dimintai pemahaman tentang ilmu tasawuf. Wa qara'a alaihi kitabahu Kutal Qulub ya. Lalu membaca kitab Kutul mengaji. Lah umur yang sudah tua mengkaji kitab Kutul Qulub itu bagaimana? Nanti saya kasih PDF-nya Kutul Qulub ya. Kan nggak mungkin bisa masuk ya. Kalau ngaji di usia-usia pertumbuhan di bawah 28 tahun ya, itu mungkin masih bisa. Karena otak yang sudah tua ya, seperti saya ini kan ya sudah cukup tua, itu tidak setajam waktu masih muda. Dzalikal kitab al-masyhur lada jami'is sufiyah. Jadi kitab Kutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki ini sangat terkenal di kalangan penganut ajaran tasawuf. Wa dzalika alamma hajja sanah 377 Hijriah. Di kitab yang lain, di kitab Idamul Qut di Buldan Hadramaut itu 375. Selang 2 tahun, ini 377. Padahal Imam Ubaidillah ya, itu tahun ini itu umurnya sudah di atas 75 tahun, 78 tahun nggak salah. Nggak jelas karena lahirnya Ubaidillah atau Abdullah ini nggak ada catatan yang pasti. Hijrah katanya ini kan versi mereka dari Basrah, muter Madinah, Mekah, Hajrain, Husaisah, itu usianya sekitar 25 tahun. 25 tahun. Nah, 25 tahun meninggalnya tahun 383 ya, antara 80 tahun lebih umurnya, 90-an, 90 tahun. Nah, ngaji pada usia 80 tahun itu dapat ilmu apa? Ghaira anna hadzal rajul lam yakun lahu atharun yudhkaru fi nasri tasawuf fi Hadramaut ma'anahu min rijalil qurnir rabi. Ada yang mengatakan bahwa kama sayati indah haditsina anil faqih al-muqaddam alladzi kana lahu adwar al-akbar fi nasri tasawuf. Yang paling terkenal menyebarkan ajaran tasawuf versi Ba'alawi itu adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Padahal aslinya bukan. Harusnya Ali Bamarwan yang dicatat oleh As-Suluk. Tapi dirampas ulang ya oleh kalangan Ba'alawi, sejarawan Ba'alawi yang menyebarkan, yang paling mengenalkan ya intisyarut tasawuf di Hadramaut itu adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lanjut ke baris yang ke-1, 2, 3, 4 dari bawah, halaman 81, kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Wa yushiru Abu Bakar al-Masyhur ila tasawufi jadihim al-Muhajir. Abu Bakar al-Masyhur memberikan isyarat pada tasawuf leluhurnya, kakeknya al-Muhajir, yakni Imam Ahmad ya. Haitsu qala fihi, dengan berkata dalam masalah ini, fal muassisul awal lil madrasati wa tafarrudiyah al manhaji kama sabaqa dzikruhu al Imam al Muhajir. Pertama kali yang meletakkan pondasi ajaran tasawuf di Hadramaut adalah Imam Ahmad al Muhajir. Wa kan asrun badrun li hadat tafarrud wa ghursun bidurin li hadat tafarrud wa ghursin aula li mubadihi. Imam Ahmad al Muhajir ini hidup ya pertama kali untuk menanamkan sendi-sendi ajaran tafarud, ajaran tasawuf ya, dan menanamkan ini sebagai permulaan, sebagai orang yang memulainya. Wa qala aidwan wa amat tasawuf la yab'adu ayyakunal muhajir qad ta'athara bi ma'nahu kama ta'athara ibnahu.
Adapun ajaran tasawuf itu tidak jauh dari apa yang telah ditancapkan oleh Imam Ahmad Al-Muhajir dan juga telah membekas ya isinya seperti apa yang telah ditinggalkan untuk anaknya yaitu Imam Ubaidillah Ayadun alladzi khajja'am 377 Hijriah halaman 82 baris yang pertama. Wattasala bi Abi Thalib Al-Makki wa qara alaihi bi kitabihi Qutil Qulub wa huwa zubdatu ilmi tasawuf andaka. Jadi kitab Qutil Qulub itu termasuk kitab yang paling masyhur di zamannya sebelum Ihya Ulumuddin ada. Jadi tahun 377 Hijriah Imam Ubaidillah berhaji ke Mekah. Setelah berhaji langsung meneruskan dirosahnya ya bertemu dengan Abu Thalib Al-Makki untuk mempelajari kitab Qutul Qulub ini. Wa yara al-masyhur anna al-muhajir huwa alladhi ba'atha biwaladihi ila Makkah. Nah kan ini enggak sesuai. Abu Bakar Al-Masyhur ini berpendapat melihat bahwa sebenarnya Al-Muhajir Imam Ahmad ini adalah orang yang menyuruh anaknya Imam Ubaidillah menuju ke Mekah. Lalu sudah meninggal dunia. Imam Ahmad Al-Muhajir ini meninggal dunia 345 Hijriah. Kok bisa menyuruh putranya Ubaidillah ya mengutusnya ke Mekah untuk belajar atau dirosah Qutul Qulub dengan Abu Thalib Al-Makki? Ya ini kan nggak sesuai. Nggak sesuai. Wa anna hadzal amal a'dhamu syaitin ala rugbatil Imam Al-Muhajir fi ittikhadhi qarari fikriyin jadidin fi auladihi wa ahfadihi qabla sairin nas. Jadi memang sudah direncanakan oleh Imam Ahmad Al-Muhajir untuk menanamkan pemikiran yang baru terhadap anak cucunya sebelum manusia lainnya. Fakana al-amru kadzalik, maka terjadilah peristiwa atau kejadian itu. Wa min hadhihi nusus, ini intinya di sini. Ini nggak bisa dibantah oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, bahwa wa min hadzan nusus tadbihu as-silatu baina Syiah was Sufiyah. Ini sudah jelas ada nas ya, bukti bahwa ada hubungan antara Syiah dengan Sufiyah. Syiah sendiri itu sebenarnya kan ya dibagi-bagi. Ada yang Syiah Mu'tadilah, ada yang Syiah Rafidhah, ada yang Gulat dan lain sebagainya. Bermacam-macam. Ada yang ekstrim ya, Gulat itu. Rafidhah itu termasuk juga ekstrim radikal. Kalau yang Mu'tadilah ya seperti penguasa Yaman saat ini ya, Zaidiyah, itu termasuk Syiah Mu'tadilah. Kalau Syiah yang ekstrim ya radikal ya seperti yang ada di Irak dan Iran, bahkan Afghanistan, Pakistan, sebagian Lebanon, Suriah. Itu ada yang ekstrim atau radikal. Faqad kana Ahmad bin Isa Al-Muhajir jadul Alawiyin. Maka sebenarnya keberadaan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah merupakan kakeknya para Alawiyin, yakni ya Bani Alawi, Ba'alawi. Itu adalah imamil madhab. Jadi madhabnya itu imamiyah, Itsna Asyriyah. Ini harus dipilah-pilah. Kalau memang Imam Ahmad Al-Abai yang asli itu madhabnya imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah 12 imam, berarti tidak kemana-mana, tapi diakui kemana-mana sampai ke Husayyisah dimakamkannya oleh kitab-kitab karya Ba'alawi versi cucu-cucunya. Nah ini jelas ya, pengakuan, klaim-klaim sepihak saja. Oke, kita masih mengikuti alur ya cerita dari kitab As-Sufiyah Al-Hadramaut, Syi Hadramaut ini. Yakni faqad kana Ahmad bin Isa Al-Muhajir jadul Alawiyin imamil madhab kama dzakara al-mu'arrikhun. Seluruh pakar sejarah itu menyebutkan memang Imam Ahmad Al-Abai itu adalah madhabnya Syiah Imamiyah. Jadul Alawiyin imamil madhab. Oleh sebab itu tidak heran jika Bughiyatul Mustarsyidin karya Abdurrahman Al-Masyhur juga menyebutkan tentang kelahiran Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajalallahu Farjahu ya, tahun 255 Hijriah, yang lenyap 5 tahun usianya di Sirdab 260 Hijriah. Sampai sekarang 1186 Hijriah belum muncul-muncul dari persembunyiannya di Sirdab di Samarro, Sarro Manro'a di Irak sana. Nanti
insya Allah saya sertakan juga kitab Al-Ghaibah ya, yang menyebutkan pertemuan antara Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 Syiah 12 imam, dengan Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad ya bin Ali Al-Uraidi min waladi Ja'far, ya berarti kan Ali bin Ja'far As-Shadiq. Yaitu nanti kami sertakan yang tadi belum kami upload ke haizin.com. Setelah acara ini usai, nanti akan kami sertakan kitab Al-Ghaibah. Itu kitabnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Berikutnya nanti akan kami bagikan kepada panjenengan semua kitab Ushulul Kafi karya Al-Kulaini. Jadi antara At-Tusi dengan Al-Kulaini ini ibarat Bukhari Muslim. Jadi pegangan utama Syiah Imamiyah. Sebenarnya Syiah Imamiyah ini ada sebagian fikihnya yang mengadopsi mazhab Ja'fari. Nah, mazhab Ja'fari ini juga dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kadang-kadang ini kita harus pandai memilah. Kalau tidak nanti bisa salah kaprah. Bisa salah kaprah. Karena guru-gurunya Imam Maliki, Imam Hanafi itu juga berasal dari mazhab Ja'fariyah. Fikihnya mazhab Imamiyah Itsna Asyriyah itu sebagian dari Ja'fariyah. Tidak semua. Tidak semua. Nah, ini campur aduk. Bahkan kalau yang di Sufiyah Hadramaut ini ya campur aduk dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Ngakunya Syafi'iyah. Ya ini. Jadi yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu adalah Syiah Imamiyah mazhabnya, itu tidak hanya berasal dari mu'arrikhun, para pakar sejarah saja, tetapi di antaranya yang paling penting adalah dari kalangan mereka sendiri. Minhum ithnani minal alawiyina anfusihim. Jadi dari kalangan internal Ba'alawi sendiri. Siapa? Wahuma Ibnu Ubaidillah As-Saqqaf, yang pernah kami sampaikan, pengarang kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut, ya. Begitu juga yang mengisi kitab yang dikarang oleh cucunya ya, Muhsin Ali bin Muhsin As-Saqqaf, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, Mufti Hadramaut yang pernah datang ke Nusantara dulu untuk mendamaikan antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi yang gegeran, yakni Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, yang mengatakan jelas di dalam Idamul Qut juga jelas bahwa Imam Ahmad Al-Abbah leluhurnya sendiri adalah Imamil Madhab. Tidak hanya beliaunya, tapi juga beliau Mufti Hadramaut ya. Wal Mu'arrikh Shalih bin Ali Al-Hamid. Ini juga ada tarikh Hadramaut lil Hamid. Jadi ada tarikh Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Begitu juga ada tarikh Hadramaut lil Hamid. Tarikh Hadramaut itu banyak, termasuk tarikh Al-Baha itu juga tarikh Hadramaut. Ya. Banyak tarikh Hadramaut itu. Yang mengarang kadang ada yang berasal dari internal Ba'alawi dan kadang ada yang dari eksternalnya. Yani Habib Shalih bin Ali Al-Hamid, ya, dari marga Al-Hamid. Marga Al-Hamid ke atas itu sampai ke Abu Bakar bin Salim. Sama. Waqad qadima jadul alawiyina Hadramaut muntakilan baina manatiqiha bada'an minal hajrain fi daw'an ghurban ilal Khusaisah. Nanti panjenengan teruskan sendiri. Intinya saksi yang menulis di dalam dua kitab karya tarikh Hadramautnya, yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf dan Ali Habib Shalih bin Ali Al-Hamid, ya, jelas menjadikan kesimpulan ya dalam penelitiannya bahwa leluhurnya itu adalah Imamil Madhab Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu terdiri dari 12 imam. Pertama Imam Ali, kedua Imam Hasan, kedua Imam Husain, ketiga Imam Husain, keempat Imam Ali Zainal Abidin, kelima Imam Muhammad Al-Baqir, keenam Imam Ja'far Shadiq, ketujuh Imam Musa Al-Kadzim, kedelapan Imam Ali Ridho, kesembilan Imam Muhammad Al-Jawad, ke-10 Imam Ali Al-Hadi yang pernah bertemu dengan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat 3 km dekat kota Madinah Al-Munawwarah dan berbaiat dengan Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi imam yang ke-10 ini memiliki anak bernama Hasan Al-Askari. Yang ke-11, yang ke-12 Muhammad bin Hasan. Muhammad inilah yang dikatakan diyakini lenyap bersembunyi di Sirdab selama
sampai sekarang ini 1186 tahunan, ya, hanya PHP, janji kosong belaka kepada para pengikutnya. Muhammad bin Hasan yang terkenal dengan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazor, biasanya diikuti dengan doa Ajjalallahu farjahu. Ini. Jadi percaya 12 imam itu, Imam Ahmad Al-Abah percaya, dan ini diadopsi oleh beliaunya dalam menerapkan sistem imamah yang ada di Hadramaut sana. Nah, ini diterangkan setelahnya, wa min hadza su'ubat, doan fisat ini. Ini wa hiya qiyamu dawlatin alawiyatin imamiyatin tahta liwaihi. Imam Ahmad memang bercita-cita hijrah dari Basrah menuju ke Yaman, Usayyisah, lalu keturunannya hijrah juga ke Sumal, Daur, lalu ke Tarim. Itu memang tujuannya untuk mendirikan dinasti Syiah Imamiyah sendiri. Tetapi Imamiyahnya mulai dari Kanjeng Nabi sampai ke Alwi juga 12. Tapi ini menyamping. Ya, coba kita hitung. Rasulullah imam yang pertama, Ali imam yang kedua, ketiga Hasan, keempat Husain, ya, jadi menyamping ke saudara. Kalau yang imamnya Itsna Asriyah kan nggak lurus. Ini, bukan. Yang imamnya Itsna Asriyah itu justru malah nyamping. Tapi Kanjeng Nabi tidak ada. Mulai dari Ali, sebentar saya ulangi lagi karena ini perlu konsentrasi tinggi. Kalau Syiah Imamiyah Itsna Asriyah yang di Iran itu ya, yang diikuti, yang dipromotori oleh Khomeini, sekarang Ali Al-Khomeini dan seterusnya ya, itu Ali, Imam Ali karamallahu wajhah, Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. Ya, 12 imam. Kalau versi yang direncanakan oleh Imam Ahmad Al-Abah, itu Kanjeng Nabi, Imam Ali, Imam Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, bukan Musa Al-Kadzim, Ali Al-Uraidi, ya, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Abah Nafat, Al-Muhajir, ya, terus Ubaidillah, terus Alwi. 12 imam. Alwi bin Ubaidillah yang akhirnya di Indonesia ini berdirilah tahun 1928 itu Robitoh Alwiyah atau Robitoh Alawiyah, yakni Alwi bin Ubaidillah, hampir sama dengan sistem imamahnya 12 imam yang ada sekarang ini di Iran, Republik Islam Iran. Jadi memang sudah dicita-citakan seperti itu. Siapa yang mengatakan ini? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Begitu juga Soleh bin Ali Al-Hamid. Ini saksinya, 2 orang saksi nih dari kalangan Mu'arrikh Ba'alawi sendiri, belum lagi yang lainnya. Ya, karena memang bentuk daripada ajarannya bisa dibuktikan sampai sekarang bahwa di Indonesia ini ladang subur mereka untuk menanamkan sistem imamah, sehingga bahasa kasarannya itu menjajah. Buktinya ada abi, ada ijabi, ya. Dan yang tidak disadari oleh Habib Ba'alawi yang belum mengerti, ternyata leluhurnya adalah Syiah Imami, seperti Kang Mundur ini yang mengatakan memusuhi Habib Husain Ja'far Al-Hadar dari situ Bondo itu. Husain Al-Hadar itu berteman akrab dengan almarhum Jalaluddin Rahmat. Ketika mengarang buku itu dimintai, ya, kata pengantarnya dari Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal itu. Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, itu Syiah murni. Ditambah lagi dengan ABI, Ahlul Bait Indonesia. Wah, kuat. Dikuatkan lagi oleh Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah dikuatkan lagi oleh torekohnya Habib Lutfi bin Yahya. Dikuatkan lagi oleh kerjasamanya dengan Israel, AIPAC, kerjasama dengan organisasi dari negara Israel. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada rencana yang sudah ditata lama. Inilah yang saya pernah sampaikan, bagian daripada Dajjalun Kadzabun itu. Para pendusta, para pembohong yang menyelusup di dalam akar utama agama kita. Dan kita sulit untuk mendeteksinya dan bahkan menyadarinya. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang terlena.
Jangan menunggu Dajjal yang terbesar keluar ke dunia hanya dari kalangan Ba'alawi saja kita sudah kena, ya, kita sudah tunduk dengan mereka. Apalagi nanti ketika Donald Trump yang merupakan Dajjal bentuk negara terbesar, ya, di dunia, dengan ekonominya akan menjajah kita, ya, dengan tentara-tentara cyber bayarannya. Kita bisa apa? Mengadu domba rakyat Indonesia untuk bangkit melawan pemerintahannya. Lah, ini adalah bagian daripada Dajjal-Dajjal itu. Oleh sebab itu, untuk saat ini harus kita menangkan pertarungan antara pendusta-pendusta ini dengan kita-kita yang mencoba untuk meluruskan kedustaannya. Jadi Syiah bukan Mu'tazilah. Kalau Syiah yang Mu'tazilah itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Syiah sendiri itu kan bahasa sebenarnya sih, pengikut, pendukung Ali. Karena memang secara total, ya, Syiah itu tidak mau mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, apalagi Utsman. Setelah Rasulullah wafat itu harusnya sesuai dengan wasiat Rasulullah di Ghadir Qum, ya. Ya, setelah diwajah itu, di haji wada itu, ya, itu harus Ali yang menjadi khalifah, penggantinya Rasulullah. Oleh sebab itu, ini kan politik, ya, politik kekuasaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan politik itu sulit untuk dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, paling nggak itu syubhatnya yang bisa dijalankannya. Oleh sebab itu, pendukung Sayyidina Ali, politiknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal Sayyidina Ali tidak seperti yang dibayangkan oleh para fanatisme butanya, pengikutnya, Syiahnya, Syiah Ali namanya, Syiah Ali. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seimbang, tidak membela Muawiyah dinasti Bani Umayyah saja, menyalahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak. Semuanya benar berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin dalam mukadimah pertemuan dialog dengan Kiai Haji Agus Salim, yakni PWI LS Lamongan tidak salah, Gus Abbas Buntut tidak salah, Kiai Salim dan kawan-kawan dari keluarga Derajat Ngampel tidak salah. Yang salah itu saya. Yang akhirnya alhamdulillah membuahkan hasil. Kami dihubungi hari ini, tanggal 22 yang akan datang besok itu berjalan dengan islah. Ini kan manfaatnya seperti ini. Jadi kami tidak menyalahkan semua, cuma mengingatkan, jangan terlalu berlebihan mengunggulkan nasabnya. Saya ini cucu Mbah Sunan Derajat, karena yang megang, ya, manuskrip itu saya, yang jalur laki-laki yang asli itu dari Derajat. Jangan begitu, gak bisa. Saya punya manuskrip yang lebih tua. Gak bisa seperti itu. Sekarang itu sama-sama. Kalau kita buka-bukaan manuskrip, nanti akan saya kirim ke tes DNA, hancur semua sudah. Oleh sebab itu jangan. Ini adalah masalah internal kita, nggak perlu ditampilkan ke publik, ya. Publik itu, umat itu matengannya saja. Kalau mentahannya silahkan naat, ya, memutuskan jalur bukan ke Ba'alawi Wali Songo itu. Tetapi naat sendiri kurang tegas karena menghadirkan seorang ulama muda dari Maroko yang masih tengah-tengah. Nasab Ba'alawi sohih, tetapi nasab Wali Songo lebih sohih. Ini jawaban apa? Itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Itu nggak bisa dipegang namanya. Ya, harusnya nasab Ba'alawi nyambung ke Nabi batal, nasab Wali Songo nyambung ke Nabi sangat sohih. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Didatangkan dari jauh-jauh, nggak bermutu, ya, iman-iman, ya, transportasinya, waktunya, ya. Ini tapi nggak apa-apa. Kami memahami kawan-kawan kami yang ada di Naat, ya, Nakoba Ansab Aulia Utisah. Yang penting tidak ke Ba'alawi, itu sudah alhamdulillah. Sudah saya sampaikan ada 4 versi jalur wali yang ada di Nusantara ini ke Kanjeng Nabi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti panjenengan teruskan sendiri. Yang paling poin itu halaman 81, 82, 83 yang sesuai dengan tema. yakni wa min hadhihi nusus tattadhihu as-silatu baina syiah was sufiyah faqad kana Ahmad bin Isa al-Muhajir jaddul alawiyin imamil madhab.
Mazhab Imamiyah Itsna Asyriyah. Kama dzakara al-mu'arrikhun wa minhum ithnani minal alawiyina anfusihim wa huma Ibnu Ubaidillah alias Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, Mufti Hadramaut, wal mu'arrikh Sholih bin Ali Al-Hamid. Wa qadima Jaddul Alawiyina Hadramauta muntakilan baina manatiqiha bada'an minal hajrain fi daw'an gharban ilal khusaisah ila akhirin, dengan teruskan sendiri karena durasi yang sangat terbatas ini. Oke, demikian mukaddimah tentang ini. Untuk selanjutnya nanti dengan simak sendiri apa yang menjadi perilakunya Dik Husain Ja'far Al-Hadar yang selalu bertakiyah. Bertakiyah itu menyembunyikan jati dirinya. Kamuflase, bunglon. Takiyah itu bunglon. Jadi tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang di sekitarnya yang bukan sealiran dengannya. Tetapi kalau yang sefrekuensi ya bisa mengetahuinya. Oh, ternyata ini tujuannya seperti ini, menutup ya kebohongannya, kedustaannya, menutupi kedustaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Ada kawan kami dari lulusan dan santrinya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, yang usul untuk menyampaikan juga tentang kitab karya dari Habib Abu Bakar bin Salim. Insya Allah nanti kita sampaikan lagi di luar tema ini. Insya Allah seperti itu. Berikutnya kita baca. Pak Nur Hadi, bagaimana penjelasan ilmiah tentang surga itu penuh dengan buah-buahan yang akarnya di atas dan buahnya bergelantungan di bawah supaya mudah memetiknya, Pak Kiai? Surga, jannah, sururuka itu sudah ada, sudah bisa kita nikmati bersama di saat hidup kita di dunia sekarang ini. Nanti jika kita lulus ujiannya, setelah meninggal dunia, ada kehidupan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kita pun akan menikmati lagi. Intinya, ada fasilitas yang disediakan oleh Allah Ta'ala di surga. Tidak hanya wafurushim marfu'ah, hotel, apartemen, kalau kelas biasa ya rusun ya, rumah susun ya. Tidak hanya itu, tetapi juga wafakihatin katsirah, la maqtu anti wala mamnu'ah. Ada buah-buahan yang banyak variasinya. Tidak hanya buah yang ada di Timur Tengah sana saja, tapi buah yang ada dari negara mana saja bisa kita dapatkannya. Di antaranya adalah buah yang pohonnya itu tumbuh hanya di tanah yang tinggi posisinya, yakni di gunung atau pegunungan sana. Contohnya stroberi itu kan nggak bisa hidup ya di tanah daratan, harus 300 sampai 600 meter mdpl. Durian itu kan juga begitu, cocoknya itu di tanah yang hawanya dingin. Apalagi kentang itu nggak bisa ditanam di tempat-tempat yang berhawa panas, itu nggak bisa. Lah, akarnya di atas, pohonnya di atas gunung, buahnya di kota-kota besar. Di Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern lainnya. Ayo. Di apartemen, di hotel, ya, itu semua ada restorannya. Dan tersedia buah-buahan juga. Belum lagi ada yang khusus pasar buah in, bukan roti in. Ya, itu juga berisi buah-buah yang katsiroh, la maqtu ati wala mamnu'ah, supaya mudah untuk mengakses menikmatinya. Siapa? Ya ahlul jannah. Siapa ahlul jannah? Ya kita-kita yang memiliki ujroh, ganjaran, pahala dari hasil kerja nyata kita. Kita punya uang, pahala itu namanya, dari hasil amal kerja kita. Lalu kita bisa mendapatkan yang namanya jeruk lokam dari Taiwan. Jeruk yang dari Bali bisa masuk ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, ke Semarang. Tidak ada musimnya. Oke, kalau di sini musim hujan, di Cina sana musim kemarau. Bahkan buah kiwi yang dari Eropa bisa masuk ke Indonesia. Beras Vietnam, berasnya di sana akarnya di Vietnam,
bijinya beras di Indonesia. Ya, durian itu akarnya, pohonnya ada di gunung sana, buahnya ada di sekeliling kita. Orang Ider durian, pinggir jalan durian, ada yang durian Montong, durian Petruk, durian Medan, Kupas lah ya. Tinggal menikmati saja. Jadi akarnya itu di atas, buahnya di bawah. Jangan dipahami dengan pemahaman klasik. Oh, seperti benar-benar ini pohon, akarnya di angin-angin sana. Terus ini seperti Sidratul Muntaha, seperti itu. Terus buahnya bergelantungan di bawahnya. Enggak seperti itu. Itu kiasan, metafor, perumpamaan untuk memudahkan ahlul jannah dalam mengambil buah. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Ya, dengan amal solehnya ahlul jannah mampu menikmati buah itu dengan variasi yang cukup banyak, dihitung yang tidak ada di Indonesia. Ya, di Indonesia pun juga bervariasi. Buah matoa itu nggak ada di Surabaya, hanya ada di Madura. Ada lagi yang duku Palembang masuk ke Jawa, hasil bumi Jawa masuk ke Sulawesi sana. Ada lagi buah yang hanya hidupnya di Papua, di gunung Papua, di atas gunung sana, buah merah dibawa ke Surabaya, ke Jakarta. Nah, buahnya di bawah, akarnya di atas. Begitu nih cara memahaminya Pak Nur Hadi. Jadi sudah terbukti, baca surat Al-Waqiah. Jangan memiliki pemahaman yang klasik, leni atau apalagi mistik. Ya, ini wa faqihatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Ya. Ini, Pak Jai, apakah aliran Ahmadiyah LDII juga bertakiyah, Pak E? Buktinya di mana? Aliran Ahmadiyah itu takiyahnya tidak terlalu mencolok, Pak Jai. Yang paling mencolok itu LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Takiyahnya itu luar biasa. Kalau Ahmadiyah ini sebenarnya takiyahnya itu hanya pertama kali ketika menyampaikan ajarannya, yakni Mirza Ghulam Ahmad itu hanya mujadid, itu pertama. Tapi sebenarnya setelah itu di langkah kedua ketiga, Mirza Ghulam Ahmad itu ya selain mujadid juga Imam Mahdi, dan bahkan penjelmaan reinkarnasi dari Isa bin Maryam. Apakah masih mendapatkan wahyu? Iya, karena Nabi mendapatkan wahyu. Nah, ini yang level ketiga takiyahnya itu. Kalau yang pertama enggak, mujadid saja. Oleh sebab itu Ahmadiyah juga pecah menjadi dua, ada yang Qadian dan ada yang Lahore. Sama seperti Jamaah Tabligh itu juga pecah menjadi dua. Ya. Jadi oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi yang didirikan pertama kali oleh Syekh Ilyas Al-Kandahlah. Nah, ini di daerah New Delhi, India. Begitu. Tapi kalau LDI, NU pecah dua. NU ya pernah pecah jadi dua. Kalau sekarang bisa juga dikatakan pecah tapi tidak signifikan pecahnya. Ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok. Lah garis yang lurus ini juga ngakunya lurus tapi sebenarnya nggak lurus ya. Malah justru yang ngakunya garis lurus mendukung Ba'alawi. Ya. Tapi yang garis tidak lurus ya, ini juga malah ya belum jelas ya. Belum jelas mendukung kita, tapi untuk strukturalnya ya tidak mendukung, tapi kulturalnya 90% mendukung kita. Karena kita meluruskan supaya NU itu menuju ke garis lurus, menuju ke khitoh, tidak hanya khitoh tapi juga perkembangannya sesuai dengan masanya, ya, masa terkini ya, masa kininya itu begitu. Kalau LDI nemen, Pak Jai, LDI nemen karena memang pertama kali yang disampaikan itu adalah doktrin Gambui, ya, budi luhur. Budi luhur itu yang ngetokno apike. Tapi bagi orang yang memiliki sifat kewaspadaan tinggi, yakni bisa membaca, oh ini dari lirik matanya ya, ada mimik wajahnya, didainya, di alisnya. Oh ini bukan orang yang jujur ini. Gambui budi luhuri. Budi luhuri itu dekati pejabat, ulama setempat, didekati. Ini bagian daripada takiyahnya LDI. Jadi Ahmadiyah juga bertakiyah, LDI juga bertakiyah. Ciri-ciri aliran sesat itu adalah bertakiyah. Sama seperti Ba'alawi, dia bertakiyah. Ba'alawi bertakiyah bersembunyi di balik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti Imam Madzhabul Arba'ah ditenggelamkan juga.
Seharusnya, Hasan, Asegaf, yang berguru ke saya itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bukan kamu. Oh, saya apa 7 juta hadis kok lo ya. Imam Syafi'i direndahkan. Tidak hanya Imam Madzhabul Arba'ah, Rasulullah direndahkan. Tidak hanya Rasulullah direndahkan, Allah direndahkan. Allah tidak akan mengadab manusia sebelum ada ACC dari wali kutub. Itu namanya Allah ikrah, bukan irodah. Karohah alias ya dipaksa oleh namanya wali kutub ini. Lebih tinggian wali kutub daripada Allah. Bahkan nerakanya Allah saja bisa dipadamkan dengan jari kelingkingnya kok. Nah, ini berarti kan di atasnya Allah, menyamai Allah, bahkan mengaku anallah, saya adalah Allah. Nah, ini namanya taqiyah, ya, dibungkus dengan jubah yang kelihatan mewah dan wah, yang kita sulit untuk bisa membedakan. Orang awam, wes nerima saja lah, wong ini cucu Nabi. Nah, inilah taqiyahnya mereka, Pak. Ciri-ciri aliran sesat itu bertaqiyah. Tidak hanya dalam Islam, di luar Islam juga begitu. Misalkan agama non-Islam, non-Muslim misalkan gitu. Katolik juga bertaqiyah. Protestan juga. Hindu, Buddha juga bertaqiyah. Islam yang moderat, ya, itu terbuka. Dikritik nggak apa-apa, tapi jangan menjatuhkan. Ayo sediakan gelas kosong kalau mau diskusi. Jangan diisi dulu. Nanti akan membawa doktrin-doktrin asalnya. Oh, nanti nggak ketemu. Oleh sebab itu Islam yang moderat saat ini nanti akan bisa diterima oleh generasi milenial, zenilial yang akan datang. Ila yaumil qiyamah, bahwa Islam itu agama yang proporsional, profesional, dan paling masuk akal. Nah, itu. Okay. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Jai. Berikutnya aku perlu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ziarah Syekh Yusuf Kalianget, Sumeneb, Madura. Kok banyak makam Habib? Apakah Syekh Yusuf itu Alawi? Bukan. Bukan, Pak Akuruh. Makam Syekh Yusuf Talango, ya, Kecamatan Talango, Desa Talango, Kabupaten Sumeneb, Songenep. Itu sebenarnya bukan makam Syekh Yusuf yang asli sesuai dengan kaidah ilmiah. Mohon maaf, sekali lagi maafkan saya. Seandainya tercatat jadi kajian ilmiah itu nggak masuk. Karena apa? Pertama kali yang menemukan makam Syekh Yusuf ini adalah Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman yang menjadi penguasa Keraton Songenep. Berdasarkan apa? Pada suatu malam, pada waktu beliau pulang dari dakwah ke Bali, ya, pulang ke Madura, sebelum sampai ke Kalianget, ya, Sumenep, beliau malam hari melihat ada celeret cahaya yang ada di Pulau Poteran namanya, bukan Pulau Talango, bukan, pulaunya namanya Pulau Poteran itu. Pada tahun 1791-an. Lalu ditandai, terus setahun berikutnya baru dibangun. Dicari ada gundukan tanah ini. Pada waktu pertama kali dengan ronsen makam beliau dengan tirakat, ya, dengan dzikir yang kuat. Lalu pada suatu malam kejatuhan daun sukun, ya, dengan tulisan hadza makbaroh Syekh Yusuf bin Abdullah. Akhirnya dibangun cungkup di atas gundukan tanah itu, tetapi tidak mau dicungkup. Pada beberapa waktu berikutnya bergeser makam tersebut sepanjang 3 meteran dari cungkup itu. Jadi intinya nggak mau dicungkup sampai sekarang. Syekh Yusuf Talango itu nggak mau dicungkup seperti makam Sunan Ampel. Nah, yang akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, ya diyakini oleh kita. Ya silahkanlah, itu berdasarkan Sultan Abdurrahman, ya. Jadi bukan berdasarkan catatan bentuk manuskrip atau filologinya, enggak. Itu berdasarkan cerita.
cerita beliau menemukan ada suatu malam ada celeret tanda cahaya jatuh ke situ. Ya hampir sama seperti ketika nanti kami hadirkan kitab An-Nurus Safir ya. Selama 601 tahun alias 946 Hijriah baru tempat makamnya Imam Ahmad Al-Abah di Husaisah itu ditemukan di Nurus Safir ini. Berdasarkan apa? Mimpi ketemu dengan Imam Ahmad dikasih tahu itu tempatnya. Jadi makam palsu, makam Imam Ahmad Al-Muhajir di Husaisah itu palsu. Saya katakan palsu. 602 tahun menurut Qiladatun Nakhar Makromah. Kalau menurut Nurus Safir ini 601 tahun ya. Kalau menurut Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro 544 tahun. Kalau menurut Al-Jawharus Syafaf ya itu 530 tahunan. Tapi Al-Jauhar tidak menyebutkan tempat aslinya, hanya di Wakilah juga di Syi'ab Bani ada Qoroh Jusab dan ada yang Husaisah, ada dua versi menurut Al-Jauharus Syafaf Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib. Kembali ke makam Syekh Yusuf Talango. Lah sekarang makam Syekh Yusuf Talango itu diba'alawikan oleh siapa? Habib Salim bin Jindan. Dibuatkan silsilah nasabnya sampai ke atas, padahal aslinya itu menurut penemuan pertama Sultan Abdurrahman itu Al-Hasani, Syekh, bukan Sayyid, bukan Habib. Sekarang menjadi Habib. Pengumuman salam dari kami Surabaya untuk juru kunci yang ada di makam Syekh Yusuf Talango sana. Jangan sebutkan Habib, Pak Yai. Pak Yai juru kunci Syekh Yusuf, makam Syekh Yusuf Talango Songenep Madura. Jangan Habib. Itu yang meresmikan sebagai Habib adalah Habib Salim bin Jindan. Lalu juru kuncinya juga bertanya ke LBY di Pekalongan. Lalu dihabibkan, lalu makam-makam di sekitar situ sesuai yang Pak Akwuruh ini, banyak habibnya. Nah ini namanya memba'alawikan makam yang asli, makamnya belum tentu makam yang asli 100% menjadi makam Habib Yusuf Talango. Padahal sebenarnya adalah Syekh Yusuf Talango. Dulu nggak ada Habib, sekarang ada, terkenal karena Salim bin Jindan ini. Lalu LBY juga mengisbatnya. Nanti sak pulau kotoran itu nanti jadi milik Ba'alawi semua. Sak Songenep juga. Jadi ini harus ada gerakan dari dinas pariwisata dan sejarah yang ada di Kabupaten Songenep Madura di Pulau Poteran sana. Salam dari kami, jangan panggil Habib Yusuf Talango, nggak ada itu, corek, salah. Yang benar itu Syekh Yusuf Talango. Demikian Pak Akwuruh, bukan Habib. Pak Bu Felbi Juis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2015 ada warga Indonesia bernama Pak Zubir asal Medan dibaiat di Mekah menjadi Imam Mahdi, dan ketika itu geger masuk berita TV2 Indonesia, TV2 ya, Indonesia. Lalu apa pendapat Yai? Pendapat saya Bu Felbi Juis Al-Jabir ya, namanya Muhammad Zubair ya, bin Abdullah siapa itu ya. Saya menyimaknya, itu sebenarnya sudah mendapat wahyu sejak tahun 2000. Imam Mahdi itu tidak seperti itu. Kalau imam, saya percaya imam sholat saja. Imam sholat versi kalangan mereka sendiri. Belum tentu sah ngimami sholat di khalayak umum yang tidak baiat dengannya. Bahkan tampil berani di Mekah ya, di Masjidil Haram itu membaiat. Saya kadang melihat itu ya malu-malu kucing ya. Akhirnya ada berita terbaru. Zubair ini atau Al-Jabir ini itu bersama santrinya 4 ya, nyepi di daerah Uwentira, di daerah perbatasan antara Sulawesi Tengah sana itu loh. Di daerah yang penuh dengan misteri ya, keraton singgasananya Banuljan yang ada di Palu ya. Lalu sebagian jalan menuju ke Sulawesi Selatan Tengah, antara itu Uwentira, daerah Uwentira. Tapi diusir oleh orang-orang sana karena macam-macam nyeleneh ajarannya. Masih hidup orangnya ini, Bu Felbi Juis. Jadi Pak Zubir asal Medan ini salah kaprah. Ngaku Imam Mahdi tapi berdasarkan mimpi mungkin. Ya sama seperti pemimpinnya Al-Qiyadah Al-Islamiyah Ahmad Musaddiq. Orang-orang yang mengaku Imam Mahdi ini gara-gara belum mampu ya menfilter ya informasi
dari halusinasinya sendiri. Kemungkinan tidak punya guru yang menasihati. Punya guru pun tidak ada jaminan untuk ini. Walau sekelas Buya Rozi Hasim saja bisa memiliki guru yang berasal dari Imam Mahdi versi beliaunya sendiri. Gurunya suka main karambol sama apa ini yang bola sodok itu apa? Biliar. Ya. Itu guru. Malaysia punya Al-Qasim dari Pakistan. Dulunya tahun 70-an juga pemimpin dari Darul Arqam, Buya Azhari. Juga begitu banyak. Di Indonesia juga banyak, di seluruh dunia, dimanapun juga banyak yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi karena belum tahu definisi dari Imam Mahdi itu apa dan siapa. Imam Mahdi itu kembalikan dulu ke akar katanya, yakni imam pemimpin Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Bisa juga di Indonesia ini ada 33 Imam Mahdi dari kalangan birokrat, yakni umaroknya. Siapa? Yang menguasai provinsi-provinsi. Bisa juga asalkan dia adil sesuai dengan tuntunan ilahi dan aturan negara ini. Bisa juga nanti Imam Mahdi Indonesia versi 5 tahun ini, ya Pak Prabowo juga bisa. Jadi Imam Mahdi itu bisa siapa saja. Intinya adalah beliau seorang pemimpin yang bijaksana, mengayomi semua umat manusia tanpa membedakan satu sama lainnya. Apakah bisa non-muslim? Bisa. Bisa juga non-muslim, tapi tidak di Indonesia karena Indonesia mayoritas. Mungkin di Korea Selatan sana, mungkin di Finlandia sana. Imam Mahdi versi Finlandia. Bisa juga Imam Mahdinya Rusia, Vladimir Putin, mikirkan rakyatnya, ngayomi melindungi rakyatnya. Bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja kepada rakyat saya, memberi makan rakyat saya supaya sejahtera. Imam Mahdi versi Rusia. Walaupun beliau secara formal agamanya Kristen Ortodok Rusia, tetapi perilakunya Islami seperti kita. Harusnya Islam itu seperti itu. Perdana Menteri Jepang itu terkadang lebih Islami daripada saya, daripada kita. Presiden China Xi Jinping kemungkinan besar lebih Islami daripada kita. Karena apa? Xi Jinping benar-benar memikirkan 1,5 miliar rakyatnya. Imam Mahdi versi China. Imam Mahdi versi Brunei ya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Imam Mahdi versi Malaysia ya Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Imam Mahdi itu bukan hanya satu sosok orang saja, tetapi bisa bersifat lokal ataupun global tergantung wilayah luas kekuasaannya. Versi Arab Saudi ya Muhammad bin Salman. Hal ini ya sering menjadi perdebatan yang tanpa ada ujungnya. Karena perbedaan dalam memahami Imam Mahdi ini Rasulullah mencontohkan secara globalnya saja. Konkret dan terperincinya itu kita semua sebagai umatnya yang harus mampu menangkap sinyal-sinyal nubuatan kenabian informasi dari beliaunya. Jadi jangan dengan pemahaman sempit saja. Kalau dengan pemahaman sempit nanti akan menjadi Islam yang fundamentalis, bisa radikalis. Coba para pemirsa, khususnya Bu Felby Juice ingat peristiwa yang ada di Aljazair, perang saudara. Gara-gara masalah-masalah seperti ini, Islamis. Di Mesir pernah jadi perang saudara, di Libya juga sama, di Yaman apa meneh 600.000 nyawa melayang perang saudara, di Yaman juga sama. Nah, ini bagian daripada pemahaman tentang Imam Mahdi yang masih abstrak ini, sehingga multi tafsir seperti sekarang ini. Terus dari itu kita harus mampu memahaminya dengan pemahaman yang sangat luas, tak terbatas. Itu tergantung, kembalikan lagi ke akar masalah imam pemimpin panutan Mahdi yang mendapat petunjuk kebenaran. Oke, begitu. Bisa siapa saja, di mana saja. Kalau yang isyarat tentang namanya sama seperti namanya Nabi kita, ya berversi dan bervariasi, kemungkinan bisa karakteristiknya. Muhammad terpuji bin Abdullah, anaknya hamba Allah yang tidak dikenal, juga bisa kemungkinan seperti itu. Lawang Juhaiman Al-Utaibi saja bisa mengartikan Imam Mahdi versi tahun 1979 Masehi itu adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ya sama saja. Koromitoh juga begitu, mengaku Imam Mahdi sendiri. Semua banyak ya di Indonesia, di Medan ini Bu Felby Juice, namanya Pak Zubir ini. Ya, saya menyimak bacaan Qurannya itu ada yang salah
dan kesalahannya itu tidak ada yang mengingatkan di atasnya. Nggak benar, Bu. Lalu apa pendapat Kiai? Salah. Bukan Imam Mahdi itu. Imam Mahdi, imam sholat gitu aja. Imam sholat versi jamaahnya. Dan nggak usah ikut beat-beatan gitu. Saya menyimak itu beatnya itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna al-Jabir Abdullah Zubair. Imam Mahdi mendapat kayak wahyu dari ilahi gitu. Nggih, boleh bijus boten bener. Enggak bener. Ahmad Bakah. Salam Yai, Pak Ahmad Bakah. Dalam pandangan saya, apapun golongannya, semuanya sesat, Yai, kecuali bersatu. Oh, berarti ini jamaah nih. Nanti kalau jamaah ini ada bai'ah. Sesuai dengan surah Al-Mu'minun 52 50 sampai 54. Surat Al-Mu'minun 52-54. Mohon maaf nih, sebelum acara ini saya nggak sempat ditolak. Ini ciri khas saya, alamiah. Surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ummatan wahidah. Tapi ini juga multi interpretasi, multi asumsi Pak Ahmad Bakah. Karena semua orang ini akan mengakui paling benar sendiri di antara jamaah-jamaah lainnya. Kalau fanatik buta terhadap jamaahnya, lalu akan mengingkari, mengkafirkan lainnya, ini juga akan salah Pak Ahmad Bakah. Ini multitafsir. Menurut pandangan saya, apapun golongannya semuanya sesat, Yai, kecuali bersatu. Bersatu itu kan ya macam-macam. Bersatu dalam pandangan bernegara atau beragama. Loh, beragama saja bisa berbeda-beda. Ada yang berpendapat Nabi Isa sudah meninggal dunia, umurnya 120 tahun. Ada yang berpendapat masih hidup di langit yang kedua dan akan turun lagi ke dunia. Ada yang pendapat Dajjal itu adalah makhluk raksasa, seperti manusia raksasa. Lah, ini bagaimana? Lah, inilah yang namanya pendapat-pendapat itu nanti akan dimenangkan oleh pendapat yang paling kuat, hujjah yang paling akurat. Walaupun Qur'annya mengatakan seperti itu, ummatan wahidah. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kalian, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwa kepada. Harusnya teorinya seperti itu. Surah Al-Mu'minun 52-54 dan Ar-Rum ayat 30-32 juga hadis Nabi tentang 72 golongan. 72 golongan itu bagi orang Nasrani. Yahudi 71, kalau Muslim 73. Yang selamat cuma satu, berarti tinggal 72 yang tidak selamat, kan begitu nggih. Lalu orang-orang akan mengaku bahwa golongan saya sendiri inilah yang paling benar. Syiah itu panjenengan vonis Syiah yang Rafidhah nggak mau, dia tetap Ahlus Sunnah. Ijabi Abi itu ngakunya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang asli ya seperti saya ini gitu. Nah, inilah yang harus diadakan pendekatan. Oleh sebab itu, yang paling cocok dalam menjawab tantangan zaman sekarang ini adalah kembalikan ke konon Piagam Amman Yordania, bahwa umat Islam yang berasal dari Sunni mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, begitu juga mazhab Ja'fari, Syiah ini, begitu juga mazhab Ibadi, ya, mazhab Salafi, ya, Sufi, ya, itu haram menumpahkan darah dan haram merampas hartanya, mengganggu keperawiraannya, keselamatannya.
Berarti dilindungi oleh Islam dan dianggap oleh seluruh ulama-ulama 200-an sedunia itu bahwa ini adalah benar menurut keyakinannya masing-masing. Torekoh atau metode ibadah yang paling benar menurut Qadiriyah, ya Qadiriyah. Menurut Syadiliyah, ya Syadiliyah. Menurut Naksabandiyah, ya Naksabandiyah. Kadang digabungkan Qadiriyah, Naksabandiyah. Satoriyah, ya Satoriyah. Sanusiyah, Sanusiyah. Rifaiyah, Siddiqiyah, dan seterusnya. Paling akan mengaku paling benar sendiri. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, Pak Ahmad Bakar, pemahaman panjenengan ini tidak salah 100%, cuma harus ditambah. Tambahannya apa? Berversi dan bervariasi. Kalau teorinya umatan wahidatan sesuai dengan Al-Mu'minun ayat 52 ini memang benar. Kita tidak menyalahkan Qur'annya, cuma interpretasi, ya, kita asumsi itu bisa berbeda-beda. Sama dengan ketika wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tapi ternyata umat Islam terpecah belah sejak zaman setelah wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat langsung terpecah kok. Minna amirun wa minkum amirun. Muhajirin kepengen ngedekno penguasa dewi, Ansor kepengen penguasa dewi. Ya. Sudah pecah. Sahabat Abu Bakar Seto juga ada permasalahan. Sahabat Umar Seto ada permasalahan. Sahabat Utsman dibunuh juga ada permasalahan. Terus seperti itu. Oke. Jadi ditambah lagi Pak Ahmad Bakar. Oke. Kalau digiring untuk satu pemikiran itu sulit. Yang saya sampaikan berdasarkan data saja banyak yang menolaknya kok. Kami selalu tampilkan kitabnya dipoco ya. Tapi saya masih dipisui oleh mereka kok. Kitabnya waca dhisik. Kitab As-Sufiyah fi Hadral Maut Nas'atu wa Usula Athar ini bacaan dhisik. Baru menyimpulkan khususnya untuk pondok pesantren Timinagung Pare ya. Ini kan fokus pesantrennya tradisional ya, di gubuk-gubuk itu. Ayo, saya punya channel Kiai di sana dan menghubungi saya. Tolong Pak Yai, anjurkan buka heizin.com yang ada di channel kami ini, channel kita bersama ini. Kaji semua, bener apa enggak apa yang saya sampaikan. Gitu nggih. Jadi begitu nggih Pak Ahmad Bakar. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum. Di luar sana sudah perang AI, artificial intelligence. Tapi di sini masih terdoktrinisasi oleh kaum Ba'alawi, juga kaum pesantren menjadikan mundur, miskin, pemikirannya ujung-ujungnya rawan digunakan untuk uang politik makar dan lain-lain. Pak channel Ngaji Vision ini ada benarnya dan banyak benarnya. Kita ini mundur secara peradaban. Kitab-kitab kita banyak, tapi tidak banyak yang kita amalkan. Akta tidak kita faktakan, ya. Kita buktikan. Orang-orang Cina itu kitab-kitab buku-bukunya nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak melakukan penelitian, ilmu kasunyatan yang bisa dimanfaatkan secara nyata dalam kehidupan. Cina itu pernah tahun 1931 Masehi mengalami banjir bandang terbesar dalam sejarah dunia, sampai menelan korban jiwa, ngalang-alangi perang di Stalingrad, Hiroshima dan Nagasaki sana, perang dunia kedua itu. Yakni korbannya di total menurut penelitian dari Eropa itu 4 juta korban banjir bandang Sungai Yangtze dari Tibet ya, Gunung Himalaya itu ngalir sampai terpecah-pecah di 1/5 wilayah Republik Rakyat Cina sampai bermuara di Laut Cina Timur ya. Itu bisa banjir bandang, bendungan bisa hancur karena aktivitas hujan yang tinggi volumenya, yang pada tahun sebelumnya itu kekeringan, kemarau panjang, lalu di tahun itu, tahun 1931 itu hujan gak henti-hentinya, langsung banjir bandang 15 meter, banyak orang tewas, 250.000 tenggelam tewas, ada yang terkena kolera, dampak setelahnya 4 juta nyawa melayang. Cina kena bencana tapi tetap eksis sampai sekarang, bahkan lebih maju daripada kita. Jadi sudah perang AI, artificial intelligence. Pesantren-pesantren harus mengikuti, termasuk diantaranya ya kami ini belajar untuk menyesuaikan diri bahwa kitab itu tidak harus berbentuk fisik, tapi bisa berbentuk PDF heizin.com ini. Yang penting kita kaji seperti ini. Jadi tidak harus nanti harus beli kitab fisik dari Timur Tengah sana, Turki, Yordania, Mesir, Maroko, Suriah, Irak, Iran, Arab Saudi sana, tidak. Langsung saya sampaikan ke panjenengan walaupun mahal harganya sebenarnya. Nah, inilah
Pak channel Ngaji Vision. Benar, tetapi kita tidak boleh percaya 100% terhadap AI loh, nggih. Terhadap IA atau AI, Pak channel Ngaji Vision. Coba dengan tanya di WhatsApp AI, KRT Nur Ihya Hadinegoro, nggak akan kenal dia. Karena saya orang tersembunyi. Bukan orang terkenal selama ini. Nggak kenal. Pasti dia akan bertanya kan jenengan, saya nggak terlalu mengenal lah begitu. Berarti AI itu harus diseleksi, difilter oleh seorang guru yang lebih mengerti. Jadi kadang-kadang AI itu juga, itu robot ya. AI itu berdasarkan pemikiran kita. Jadi ada grafik ya, atau di dalam mesin pencarian kita, kalau kita sering buka ini nanti akan nyambung ya, akan terhubung ya, sesuai judul yang menjadi tempat pencarian panjenengan semua. Betul, Pak Sumarjo Ahmad. Assalamualaikum Kiai, dari Ngos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarjo Ahmad. Pak Pamungkas para mana, Pak Kiai? Ini kritikan tentang feodalisme dan kejumudan NU semakin deras mengalir. Nggih, kejumudan itu kekakuan. Isim jamid itu kaku, bengkayang, nggak iso dilukno. Ya, berbeda dengan urok. Mabni bersama dengan itu. Tidak semua kritikan berkaitan dengan Ba'alawi, tetapi memang ada orang yang mengindoktrinisasi dengan alasan itu ada di kitab. Ya kita, Ustadz guru ngaji kita kadang ada yang masih belum terbuka wawasannya. Wong kan ada kitabnya yang mengasahkan Ba'alawi, nggak mau dikasih dengan dalil atau hujah yang lebih tinggi. Ketika hadis mengatakan Nabi Isa masih hidup, wong Qur'annya mengatakan Nabi Isa sudah meninggal dunia. Percaya hadis, saya percaya Qur'an. Kecuali ada nasah mansuh, beda lagi itu. Qur'annya ngendiko bahwa Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Hadisnya nulisno Nabi Isa masih hidup di langit kedua. Percaya mana? Dia kudu kembalikan farudduhu ilallah war rasul. War rasul juga menyampaikan kanjeng Nabi Isa usianya 120 tahun. Menurut Imam At-Tahawi, disampaikan langsung oleh kanjeng Nabi kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kurang apanya coba? Ya. Tapi kadang, wah enggak, ini hadis sahih, tafsir Ibnu Katsir semua, Nabi Isa masih hidup. Ya oke lah. Ini namanya hidup di zaman AI tapi kurang update terkini. Sama dengan mau ikut ngaji seperti ini tapi memori HP panjenengan cuma 1 giga. Ora iso. Mau buka heizin.com, RAM panjenengan 2 giga, ora iso. Kelelet minim 3 giga. Sekarang itu sudah 16 giga ya. Itu yang RAM loh ya. ROM-nya sekarang 256 GB. Nanti 10 tahun yang akan datang, GB gigabyte itu nggak akan laku lagi. Ganti dengan TB, terabyte. Otak manusia terus akan berkembang. Volumenya juga bertambah. Begitu juga channel-channelnya juga berubah menuju ke arah yang lebih maslahah. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Banyak kejumudan, termasuk anti kritik. Tidak semua kritikan berkaitan dengan Ba'alawi, tetapi memang ada yang mengindoktrinisasi. Ini karena itu tadi ada kepentingan Pak Pamungkas Pramana yang bersifat duniawi loh, bersifat duniawi. Hubul jahi wariyasati, seperti itu. Baca sholawat. Gimana pendapat Pak Kiai tentang Romli? Romli yang siapa ini? Kiai Haji Dus Romli atau Romli Abbas dari Jepara ini? Kalau Kiai Haji Dus Romli itu sebenarnya orang pintar, saya mengakui. Cuma belum mau mengerti. Pandai tapi belum tentu mengerti. Cerdas tapi belum tentu bijaksana. Maksudnya seperti apa? Ketika menyampaikan data itu tidak melengkapinya, ada yang disembunyikannya dengan niat untuk membela tuannya. Seperti ketika menyampaikan wafatnya Imam Ali bin Ba'alawi, ya, katanya Imam Ali bin Ba'alawi ini kan Ba'alawi. Imam Ali bin Ba'alawi yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi dalam Tabaqatul Khawas itu beliau menyembunyikan wafatuhu bid'un wasaba'ina. Enggak disebutkan wafatnya tahun 729 Hijriah. Padahal Imam Ali Kholiqi sama wafatnya 522 Hijriah, 527 Hijriah, 529 Hijriah. Enggak cocok.
Nggih, Pak baca sholawat. Bu Senjata, gimana menurut tentang orang beliau orang yang ya garis lurus tapi kurang lurus, malah belengkok, nggih. Pak baca sholawat, nggih. Beliau kadang-kadang penyakitnya orang alim itu adalah terlalu pede berlebihan, ya, nggak mau menerima masukan karena saya sudah alim. Gus Bah juga begitu, tak kasih hadiah nanti kitab Al-Majdi berikut manuskripnya biar tahu yang datang pertama kali ke Yaman itu bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir tapi dari Qasim Ar-Razi. Di Yaman itu masih pelik menghadapi 4 orang keturunan ini, mulai dari Qasim Ar-Razi, Ali Al-Uraidi, ya Pak Alawi itu kan Ali Al-Uraidi ya. Terus ada lagi dari Marga Al-Hasani ya. Ini masih pelik di sana sampai sekarang. Yang datang pertama kali dari Qasim Ar-Razi yang mendirikan dinasti Zaidi itu, bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, nggak ada hubungannya itu. Jadi nanti ayo tolong. Jadi Gus Baha, Kiai Haji Idrus Romli itu nggak punya kitab-kitab seperti yang kami miliki ya. Kalau kitab-kitab yang wajar dimiliki oleh pesantren itu ya biasa itu. Kitab-kitab yang kami miliki ini tidak banyak yang memiliki. Mohon maaf. Hanya sebagian kecil saja yang memilikinya. Mohon maaf, sebab itu kami harus berbagi. Bisa cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sebab banyak kaum sufi yang katanya mengenal Tuhan tapi akidahnya menyimpang? Kadang-kadang standar sufi itu lari dari syar'i dan hakiki, Bu Zenzeta. Padahal sebenarnya sufi itu artinya bermacam-macam. Ada yang sampai mengartikan sufi itu apa? Ada yang 50 pemahaman. Intinya adalah sufi adalah menjernihkan hati dan pikiran. Ibarat bangunan itu difinishing, ya, penuh dengan seni atau kesenian. Seni dalam beribadah kepada ilahi. Aslinya ajaran Islam itu ya 3 komponen ini saja. Islam, iman, ihsan. Islam ini syariat, kajiannya adalah fikih. Iman ini adalah akidah, tauhid. Terus ihsan ini adalah akhlak alias tasawuf atau pengamalnya, perilakunya adalah sufi, orang yang mengamalkan ajaran tasawuf. Mulai dari muraqabah dan musyahadah tingkatannya. Oleh sebab itu, untuk memahami muraqabah dan musyahadah inilah yang dipahami oleh para penganut paham tasawuf ini dengan pemahaman yang berbeda-beda, dengan metode atau manhajnya masing-masing, torekohnya masing-masing, yang akhirnya meninggalkan konsep utama iman dan Islamnya. Kadang-kadang menyimpang karena jauh dari tuntunan dan bimbingan dari mursyidnya, gurunya, syekhnya. Kadang melampaui kodrat yang digariskan Tuhan. Misal, merasa bisa menentukan surga untuk diri dan keturunannya. Lah ini yang tidak boleh. Kanjeng Nabi saja nggak bisa menjamin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah Az-Zahra, salini mimali masyiti launi anggi minallahi syai'ah. Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah gak iso jamin swarga. Ini kok anak dewe loh ya, putrinya sendiri loh ya. Apalagi kita. Syekh Abu Bakar bin Salim Habib itu, siapapun yang memandang wajahku atau memandang orang yang memandang wajahku, ya, menghadiri majelisku, maka fa inni domintuhu bil jannah. Saya jamin masuk surga. Habib Abu Bakar bin Salim ison jamin ya pengikutnya masuk surga. Nah inilah yang terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kami memiliki kitab karya Habib Abu Bakar bin Salim yang belum kami bagikan kepada panjenengan semua. Nah, kitab Al-Jawahir nanti akan kami bagikan. Pak Fuad Al-Jihad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin. Ada statement Habib, dalam keluarga mereka di Indonesia mesti ada yang Syiah dan Sunni. Mengapa negara atau masyarakat Sunni dan Syiah saling berseteru? Berhubungan dengan politik, Pak Fuad Al-Jihad. Oleh sebab itu, kalau politik Syiah diterapkan di Indonesia, suatu saat Indonesia politiknya akan dikuasai mereka. 30 tahun, 2030 yang akan datang, jika kita tidak waspada, ya, dikuasai oleh mereka. Karena apa? Mayoritas umat Islam penduduk kita. Terus Islam ala mereka, lalu menganggap sebagai orang suci, ya, di atas kita, cucu Nabi kita, lalu akan menghegemoni semua. Terus kita bisa apa kalau kekuasaan sudah dikuasai oleh mereka? Ini yang terjadi di Yaman sana. Perang saudara itu ya begitu. Sampai sekarang sebenarnya antara Yaman Selatan dan Yaman Utara ini masih crash, kontra.
dulu sempat mau dikomuniskan oleh Margaba Alawi juga. Begitu nggih Pak Aljan. Mas Anom, ya mohon tanggapannya yang lagi marak. Orang berangkat haji atau umroh jalan kaki. Bagaimana pandangan syariat atau hakikatnya? Terima kasih Mas Anom nggih. Lebih cepat haji jalan kaki dari Indonesia sampai ke Mekah, sampai ziarah ke Madinah, daripada naik pesawat. Naik pesawat nunggu 30 tahun baru sampai. Jalan kaki 3 bulan sampai. Tetapi ini bukan termasuk daripada kaidah istitoah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak disyariatkan nggih Pak Mas Anom, enggak disyariatkan. Tetapi kalau melakukan hukumnya bagaimana? Mubah saja. Kalau disyariatkan nanti memberatkan. Islam itu ajarannya sangat berat, lalu tidak ada yang mengikutinya. Jalan kaki berbulan-bulan, biayanya berapa? Harus ngurus paspor, ya, ke imigrasi, dinas imigrasi berapa negara yang kita lewati. Ini ada rencana terbaru ya, umroh naik kapal laut, bukan kapal terbang ya, lebih murah, cuma 20 juta, tapi agak lama. Nah, kalau yang pesawat cuma berapa jam ya, tapi nunggu 30 tahun. Kalau jalan kaki cuma 3 bulan, nggak sampai. Jadi tidak disyariatkan Mas Anom, tidak disyariatkan karena syariah itu tergantung uruf, kebiasaan, ya, kebiasaan dan sesuai dengan aturan. Walaupun mampu untuk berjalan, tapi tidak dianjurkan karena memberatkan. Kalau disyariatkan, wah yang akan tambah Islam ini nggak ada orang yang mau menjalankan ajarannya, syariatnya. Oleh sebab itu, yang amal istito'ah itu aman jalan menuju ke sana. Di antaranya juga yang paling penting adalah bekalnya atau biayanya. Memiliki kekuatan, kemampuan untuk ke sana. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istato'ah. Istito'ahnya itu, kemampuannya. Begitu nggih, Mas Anom nggih. Ini dikode sama admin karena sudah sesuai dengan durasi waktunya. Kami simpulkan kajian kita malam hari ini. Untuk nanti jenengan teruskan lagi kajiannya melalui kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. As-Sufiyah fi Hadramaut di halaman 81, 82, 83 yang membahas tentang siapa sebenarnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu, yang dikatakan, diklaim oleh kalangan mereka sebagai leluhurnya. Mereka adalah Syiah Imamiyah yang berkamuflase, bertakiyah, ngakune ahlus sunnah, tapi sebenarnya bukan ahlus sunnah, alias mengikuti ajaran sufiyah. Sufiyahnya nyeleneh, ya. Untuk membuktikan habaib itu bukan sunni yang asli, murni, coba sampaikan, suruh memuji Sayyidah Aisyah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, mau atau tidak? Atau mengkaji sirah, biografinya Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan itu walaupun musuh bebuyutan dari Imam Ali karramallahu wajhah, tetap ada kebaikan-kebaikannya. Islam bisa berkembang ke seluruh dunia, di antaranya dunia bagian barat. Terbitnya matahari dari negara-negara barat, di Andalusia, di Cordoba atau Kurtubi, ya. Pak Yai atau Buya Kurtubi Jailani dari Cordoba, ya, Kurtubi dari Andalusia, Spanyol, Portugal sana, Perancis, ya, mampu membuat satu sejarah peradaban berkembang di tempat yang penuh dengan nuansa jahiliyah di Eropa atau negara barat sana. Setelah ditaklukkannya Jabal Tariq menjadi Selat Gibraltar oleh tentara Islam pada zamannya.